Halo teman-teman, selamat datang di channel Energi Produktif. Hari ini kita akan membahas topik tentang 5 pandangan orang apabila kamu good reckoning. Bayangkan bagaimana perasaan dan perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita jika kita memiliki kestabilan finansial. Mulai dari keamanan finansial hingga kemampuan untuk membantu orang lain, setiap aspek kehidupan kita dapat berubah secara signifikan. Jadi, simak terus video kali ini, karena saya akan membahas dengan detail tentang 5 pandangan orang apabila kamu good reckoning. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, agar menjadi motivasi tersendiri bagi Anda supaya menjadi orang yang mempunyai label good reckoning. Yuk, simak 5 pandangan orang apabila kamu good reckoning. Pandangan pertama, kekaguman dan rasa hormat. Pandangan pertama yang sering kita temui adalah kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang memiliki kondisi keuangan yang baik, banyak orang akan melihatnya sebagai sosok yang berhasil dan patut dihormati. Mereka mungkin menganggap bahwa keberhasilan finansial tersebut adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan keahlian dalam mengelola keuangan. Rasa kagum ini bisa datang dari teman, keluarga, rekan kerja, bahkan orang asing yang mendengar tentang prestasi kita. Rasa hormat ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pujian, ajakan berdiskusi tentang keuangan, atau bahkan permintaan nasihat. Mereka yang kagum dengan keberhasilan finansial, kita mungkin ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana cara kita mencapai kondisi tersebut. Ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta membantu orang lain dalam perjalanan mereka menuju keuangan yang lebih baik. Namun, penting juga untuk tetap rendah hati dan tidak sombong dengan keberhasilan yang kita miliki. Pandangan kedua, kecemburuan dan iri hati. Pandangan kedua yang bisa kita temui adalah kecemburuan dan iri hati. Tidak semua orang akan merasa senang dengan keberhasilan finansial kita. Beberapa orang mungkin merasa cemburu dan iri hati, terutama jika mereka merasa kondisi keuangan mereka tidak sebaik yang kita miliki. Kecemburuan ini bisa timbul dari perasaan tidak adil atau ketidakmampuan mereka untuk mencapai kondisi keuangan yang sama. Reaksi kecemburuan ini bisa bervariasi, mulai dari komentar sinis, kritik, hingga tindakan menjauh dari kita. Orang yang merasa iri hati mungkin merasa kurang nyaman berada di sekitar kita karena mereka terus-menerus membandingkan kondisi keuangan mereka dengan kita. Penting bagi kita untuk mengelola situasi ini dengan bijak, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan tidak memprovokasi perasaan negatif tersebut. Serta selalu mengingatkan diri sendiri bahwa keberhasilan finansial bukanlah segalanya dalam hidup. Pandangan ketiga, ketertarikan dan rasa ingin tahu. Pandangan ketiga adalah ketertarikan dan rasa ingin tahu. Ketika kita memiliki kondisi keuangan yang baik, banyak orang yang tertarik untuk mengetahui bagaimana cara kita mencapainya. Mereka mungkin ingin belajar dari pengalaman kita dan mencari tahu strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai keberhasilan finansial. Rasa ingin tahu ini bisa menjadi pintu masuk untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kita dengan orang lain. Diskusi yang timbul dari rasa ingin tahu ini seringkali sangat bermanfaat. Kita bisa berbagi tips tentang pengelolaan keuangan, investasi, atau cara-cara untuk meningkatkan pendapatan. Dengan berbagi pengetahuan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan sosial kita. Namun, penting untuk tetap menjaga privasi dan tidak terlalu terbuka tentang semua aspek keuangan kita, demi keamanan dan kenyamanan pribadi. Pandangan keempat, rasa ketergantungan. Pandangan keempat yang bisa muncul
adalah rasa ketergantungan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang memiliki kondisi keuangan yang baik, ada kemungkinan beberapa orang di sekitarnya merasa tergantung atau berharap bisa mendapatkan bantuan finansial. Mereka mungkin menganggap bahwa kita selalu mampu dan bersedia untuk membantu mereka dalam situasi keuangan yang sulit. Rasa ketergantungan ini bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk menetapkan batasan dan menjelaskan dengan tegas kapan kita bisa dan tidak bisa memberikan bantuan. Meskipun membantu orang lain adalah hal yang baik, kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak mengorbankan kondisi keuangan kita sendiri. Komunikasi yang jelas dan tegas adalah kunci untuk mengelola harapan orang-orang di sekitar kita. Pandangan kelima, sikap acuh tak acuh. Pandangan terakhir yang akan kita bahas adalah sikap acuh tak acuh. Tidak semua orang akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi keuangan kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan seberapa baik atau buruk kondisi keuangan kita. Mereka lebih fokus pada aspek lain dalam hubungan mereka dengan kita, seperti nilai-nilai pribadi, karakter, atau hubungan emosional. Sikap acuh tak acuh ini bisa jadi hal yang positif, karena mereka menghargai kita sebagai individu tanpa memandang kondisi finansial kita. Mereka melihat kita berdasarkan siapa kita, bukan apa yang kita miliki. Hubungan dengan orang-orang seperti ini cenderung lebih tulus dan jujur. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi teman sejati, yang mendukung kita dalam segala kondisi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk mengetahui 5 pandangan orang apabila kamu good reckoning. Kami berharap 5 pandangan tentang memiliki good reckoning ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian semua. Keuangan yang baik tidak hanya memberikan keamanan dan kenyamanan, tetapi juga membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami akan senang mendengar cerita tentang bagaimana pengalaman Anda saat menjadi orang yang good reckoning di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar, agar pembahasan kita ke depan dapat membahas masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Setiap pandangan membawa tantangan dan peluangnya sendiri, jadi tetaplah bijak mengelola reaksi-reaksi orang terhadap kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.